2 menit lagi ya, atau 3 menit lagi lah. Oke, nggak apa-apa. Kita tunggu 2 atau 3 menit lagi sambil 2 orang lagi, mungkin mereka lagi join masuk. Oke, kita tunggu ya 2 menit lagi. Jangan lupa absen ya, absen di portalnya jangan lupa. Itu baru 3 orang yuk, yang absen di portal itu 3 orang baru. Apa yang ada yang belum absen di portal ya? Saya cek tadi di portal cuma 3 orang yang absen. Aulia udah absen, saya belum dia. Wah, udah keluar pula dia. Oke, 2 orang lagi kira-kira gabung nggak itu? Atau nggak? Kalau nggak gabung kita lanjut aja. Mega katanya izin. Siapa satu lagi? Eh, Rizky ya, Rizky ya. Oke, 4 orang berarti empat orang udah absen tuh 4 orang. Berarti barusan Aulia yang belum absen ya. Oke, ini kita ini kan mungkin si apa Rizky sama satu lagi tadi siapa? Pas ya namanya. Itu mungkin lagi absen. Ada informasi mungkin nggak masuk. Ini ada siapa? Mega katanya lagi absen. Oke, nggak ada masalah. Kita coba mulai saja. Ini ada 4 orang dan yang ngambil mata kuliah ini kan 6 orang. Jadi 4 orang udah cukup lah. Nanti 2 orang lagi mungkin nanti saya share aja rekamannya, mungkin bisa dilihat saja. Oke, kameranya jangan di nonaktifkan ya, Aulia ya. Aulia, dengar nggak suara? Iya, Pak. Oke, di mute lagi, oke. Baik, saya mulai saja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, empat-empatnya sehat ya? Sehat. Ini ini enak memang. Kalau kuliahnya cuma 6 orang, yang hadir cuma 4 orang. Jadi saya nggak repot-repot kasih nilainya. Udah kasih kasih nilai bagus aja semuanya udah selesai. jadi, jadi itu Mega udah gabung itu. Oke, jadi sebagai informasi bahwa pertama kan saya dikasih mata kuliah ini eh, di akhir ini ya, di akhir penentuan eh, KRS atau apalah namanya itu. Pertama kan saya nggak dikasih sebenarnya, nggak ada mata kuliah ini. Pertama saya dikasihnya itu kalau nggak salah apa namanya software sosial. Software sosial pertamanya dikasih. Kemudian pas mendekati tanggal 5, akhirnya dikontak sama Ibu Ima katanya nggak jadi itu software sosial. Akhirnya dikasihlah yang mata kuliah ini, teknologi smart government ini. Di awalnya saya terkejut juga, kok ngambil MK-nya cuma 6 orang aja. 6 orang itu kan sedikit sebenarnya, nggak bisa dibuka kelas sebenarnya kalau 6 orang. Tapi nggak apa-apa lah, karena memang ini saya sampai nunggu KPRS, akhirnya cuma 6 orang aja. Mega bisa aktifkan kameranya nggak Mega? Iya, Pak. Sebentar. Oh Mega ini cewek ya? Ya diaktifkan aja. Biar kita sama-sama ini, sama-sama apa namanya kuliah kita kan
ini kita menggunakan Google Meet aja biar gampang dan enak. Kurang lebih nanti mungkin ada 30 menit atau 45 menit. Kita coba nanti memberikan sedikit pemahaman kira-kira apa sih mata kuliah ini dan apa yang target yang ingin kita capai sebenarnya. Saya nggak ini ya, karena kita perkuliahannya online. Biasanya kan saya kalau masuk pertama itu, kalau tatap muka pertama itu saya biasanya kasih pre-test, yang memang untuk melihat pemahaman mahasiswanya, sejauh mana tingkatan pemahaman materi terhadap mata kuliahnya. Tapi ini karena dengan kalian kan saya udah jumpa kemarin di semester sebelumnya. Ada Aulia, ada Daro, ada Saibon, ini saya udah jumpa kemarin. Jadi yang ngambilnya pun cuma 6 orang. Jadi nggak usah lah saya buat pretest. Saya langsung ini aja. Oke, itu 2 poin ya. Mega kalau udah siap udah pakai jilbab, diaktifkan aja kameranya. Oke. Kita inikan aja. Coba kita fokus sebentar. Mungkin selama kurang lebih 30 menit. Kita pertemuan pertama di sini. Di mata kuliah ini, teknologi Smart Go Forward. Kira-kira saya nanti akan coba gambarkan apa kira-kira gambaran dari perkuliahan ini. Sebenarnya kita mata kuliah ini kan cuma 2 SKS. 2 SKS itu nggak banyak sebenarnya. Kita hanya cuma fokus di teori, kemudian nanti saya nggak terlalu fokus, mungkin nggak ada praktikum ya. Saya akan lebih coba nanti memberikan kasus-kasus nanti. Contoh kasus yang memang coba kita pikirkan solusinya dengan pendekatan secara IT, kira-kira bagaimana menyelesaikan kasus tersebut. Kita kan mata kuliahnya ada 3 kata kunci itu, teknologi, smart, government, 3 kan. Ada teknologi, ada smart, ada government. Kalau teknologi saya kira kelima mahasiswa, keempat mahasiswa ini tak paham apa itu teknologi. Kemudian kalau dikatakan smart paham ya, smart itu artinya cerdas, pintar. Jadi kalau misalnya kita bicara cerdas, pintar, lebih hebat dari yang lain, itu bisa dikatakan itu dia smart. Government tahu ya artinya ya, pemerintahan. Jadi 3 kata kunci itu, teknologi, smart, government, berarti targetnya kira-kira saya pikir udah paham bahwa bagaimana pemerintahan yang cerdas, yang pintar, yang hebat dalam memanfaatkan teknologi. Teknologi di sini ya kita ngomongkan adalah IT dalam struktur pemerintahannya. Kira-kira pemahamannya yaitu teknologi smart government. Nah, apa yang akan kita pelajari nanti? Saya targetnya cuma ada target yang coba saya berikan nanti di MK ini adalah ke-6 mahasiswa ini, 6 orang, 6 orang kalau saya bagi kelompok ada 2 berarti ya, 3 orang gitu. Kalian itu nanti bisa memberikan suatu ide, suatu model, atau misalnya taruhlah misalnya suatu konsep, bagaimana kira-kira konsep pemerintahan itu yang smart, yang cerdas, yang pintar. Nanti coba kita pelajari pertemuannya. Target akhirnya saya nggak ngarahkan harus buat aplikasi, nggak. Karena ini 2 SKS cuma. Nggak misalnya nggak mengharuskan kalian harus menghasilkan suatu software atau aplikasi, tidak. Saya hanya fokus kalian menghasilkan suatu model atau konsep saja. Konsep bagaimana penerapan yang misalnya yang pendekatan secara IT kepada tata kelola pemerintahan. Mungkin itu saja nanti target akhirnya dari mata kuliah ini. Oke, coba konfirmasi dulu sekilas. Ini kalian berarti kenapa cuma ngambilnya cuma 6 orang gitu? Yang lainnya kenapa? Misalnya biasanya kan paling banyak itu kan 10, ada 15 gitu. Kenapa cuma? Jadi Pak kan ini MK semester 7 ya? 10. Semester 7, semester 7. Jadi Oke, oke. yang bisa ambil waktu UKS cuma beberapa orang. Dan sebagiannya memilih untuk ulang MK yang nggak lewat dulu. Mereka sebagian ulang MK sebelumnya. MK semester 3, MK semester 1.
Jadi yang bisa ambil maklum IHS banyak, ada beberapa ya, ada 10 mungkin ada. Tapi nggak semua ambil MA lanjut, tapi mengulang yang lalu. Oke, baik. Oke, Mega udah ini ya, udah aktif kameranya ya. Oke, mungkin itu nggak ada, karena pertimbangan ada banyak juga. Mungkin mengulang mata kuliah dulu yang memang itu hak mahasiswa sebenarnya. Berarti ini cuma satu kelas ya, nggak ada, misalnya kelas lain dengan dosen lain kayaknya nggak ada kayaknya. Mungkin cuma 6 ini saja. Oke, mau dapat nilai bagus nggak? Hah? Aulia mau dapat nilainya aja atau gimana ini? Aulia kayaknya di warung kopi itu. Oke. Atau Mega gimana Mega? Mau Pak. Dan ini juga. Bapak. Ya. Nilai bagus kebutuhan. Ya. Intinya kan gimana ya? Mau saya coba tekankan yang istilahnya terlalu ketat sekali juga kan kasihan juga sama kalian. Cuma 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 6 orang cuma kan. Kalau kalau ada misalnya ada beberapa orang, ada 20 orang itu enak lah kan. Mungkin agak sedikit inilah, tapi nggak apa-apa lah. Coba kita lihat aja nanti lah. Tapi intinya nilai itu tetap mudah-mudahan dapat nilai bagusnya. Tapi misalnya ya nggak mungkin lah saya kasih nilai putih gitu kan, nggak mungkin. Ya ada sesuatu lah yang bisa kalian dapatkan dari mata kuliah. Oke, saya coba presentasi ya. Ada materi yang sudah saya coba susun. Nanti, sebelumnya saya coba konfirmasi dulu sebentar. Saya coba konfirmasi kira-kira gambaran perkuliahan kita seperti apa. Oke, saya coba share screen. Oke, nampak layarnya? Nampak. Apa ya? Oke. Oke, coba perhatikan sekilas. Nanti coba kita diskusikan. Saya materi untuk MK ini belum sepenuhnya saya buat, karena ini kan saya katakan tadi MK ini di menit-menit terakhir kemarin dikasihkan ke saya. Jadi karena belum terbayang kira-kira bagaimana sih apa istilahnya gambaran materi nanti pada mata kuliah ini. Cuma saya sudah buat beberapa hal bahwa kalau nanti kita fokusnya seperti saya katakan tadi adalah kita fokus di menciptakan suatu model saja atau suatu solusi untuk pemerintah bagaimana membangun pemerintahan berbasis IT. Cuma ada satu hal yang ingin saya tekankan di sini, bahwa mungkin ini sedikit perbedaan dengan semester sebelumnya. Saya nanti ada evaluasi. Evaluasi ini ada saya buat 3 kali. Ada evaluasi 1, evaluasi 2, dengan evaluasi 3. Evaluasi ini adalah untuk saya melihat jauh mana pemahaman mahasiswa terhadap teori-teori yang sudah saya berikan. Nanti biasanya saya buat evaluasi itu, kalau di evaluasi pertama itu setelah pertemuan keempat. Jadi setelah pertemuan keempat nanti akan ada satu evaluasi. Nanti kemudian lanjut lagi setelah pertemuan ke-8 itu ada satu evaluasi kedua. Nanti materinya ini saya lengkapi di sini. Evaluasi kedua ini berarti di pertemuan ke-8. Kemudian di sini di evaluasi ketiga itu nanti ada di setelah pertemuan ke-14. Jadi 3 evaluasi ini ingin saya melihat bahwa sejauh mana kemampuan mahasiswa. Saya kalau di kelas lain, kebetulan ada beberapa kelas yang saya asuh di semester ini, saya sih kasih aturan di sana bahwa evaluasi 1, 2, dan 3 ini adalah syarat untuk mendapatkan nilai A.
Jadi kalau misalnya dia mau dapat nilai A, berarti dia harus lulus evaluasi ketiganya itu adalah lebih dari 75%. Evaluasi ini beda ya dengan tugas, kuis, UTS, dan UAS, itu beda. Ya, saya buatnya ini untuk melihat kemampuan dari mahasiswanya. Evaluasi nanti hanya dalam berbentuk soal pilihan, COS kayak gitu. Jadi tinggal tinggal memilih dan dia harus mencapai nilai lebih dari 75%. Baru dia ketika 75% lewat, maka dia bisa mendapatkan nilai A. Nah, sedangkan di UAS nanti, UAS kita saya seperti biasa kemungkinan kelas ini kemungkinan hanya cuma 6 orang, jadi cuma hanya melaksanakan satu kali saja. UAS nanti berbentuk presentasi. Presentasi ya kita menggunakan Google Meet. Oke, coba kita diskusi bersama. Kira-kira kelas ini saya buat nggak ini yang saya tandai ini? Kalau untuk mendapatkan nilai A berarti harus lulus evaluasinya minimal 75%. Bagaimana? Ayo diskusi. Mau tanya Pak. Pak, mau tanya Pak. Silahkan. Kalau dapat nilai A itu dari evaluasi, jadi final, midterm, dan sebagainya itu apa Pak? Oke, jadi gini, saya katakan tadi bahwa evaluasi itu kan berbeda dari kuis, tugas, dan UAS. Beda. Jadi, evaluasi itu adalah kalau misalnya kalian nanti misalnya mau mendapatkan nilai A, berarti ketika kalian sudah lulus dari evaluasi dan ditambah dari tugas, UAS, kemudian UTS, itu berarti kemungkinan kalian peluang mendapatkan nilai A itu sudah pasti ada. Tetapi kalau misalnya tugas, UAS, misalnya kalian evaluasinya nggak mencapai 75%, nggak mencapai misalnya. Jadi nanti saya akan melihat lagi dari nilai yang UTS, UAS, tugas. Saya akan melihat membandingkannya dengan yang di sana. Tetapi ketika kalian sudah mencapai melulus dari evaluasi, otomatis kalian ditambah dari nilai yang 4 item tadi, kemungkinan dapat nilai A itu semakin besar. Jadi berpengaruh memang, berpengaruh. Jadi makanya evaluasi itu semacam gimana ya? Kalau tugas saya buat evaluasi itu nanti secara langsung live gitu. Secara live nanti saya ingin lihat kemampuan mahasiswanya. Itu maksudnya. Itu mungkin sih. Oke. Yang lain udah mau komentar. Saya buat nggak untuk kelas ini? Kalau kelas yang lain saya buat. Di Saintek saya ada semester 3 ya. Semester 3 ada 2 kelas. Saya buat kayak gitu. Dan mereka sedikit terpacu belajarnya. Ini karena kelas ini cuma 6 orang. Ayo, gimana? Gak apa-apa, kasih saran aja, nggak ada masalah. Kalian kan tahu, saya orangnya ini aja, ambil jalur terbaik aja gitu. Bagusnya kayak mana gitu. Gimana? Saiful gimana? Ayo kasih saran loh. Kan enak kita belajar cuma 6 orang ini. Gimana? Atau gini aja, saya kasih saya kasih kesimpulannya aja. Yang nilai tadi, yang evaluasi tadi, itu tetap saya terapkan, tapi nanti nilai akhir kalian itu saya tetap berpacunya kepada pertama evaluasi, kemudian tetap berpacu kepada yang 4 item tadi, ada tugas, ada kuis, UAS, dan UTS. Intinya kalian tetap berusaha saja supaya memacu untuk kalian untuk belajar. Karena kan online ini kan susah sebenarnya. Saya lihat mahasiswa memang kita kasih soal, kita kasih modul, mereka ada yang kerjain sendiri, ada yang kerjain sama orang atau apalah kan, susah sebenarnya online ini. Jadi makanya saya buat evaluasi, saya secara live nanti saya coba uji mahasiswanya, uji misalnya bagaimana kemampuan dia sebenarnya, itu maksudnya. Tapi nggak apa-apa, nanti gini aja, evaluasi itu tetap saya coba terapkan di kelas ini, tapi nanti nilai akhirnya itu tetap berpanduan kepada total dari kesemuanya.
total dari kesemuanya. Yang intinya kalian tetap belajar, tetap berusaha untuk memperdalam ilmu kalian dalam, khususnya dalam mata kuliah Smart Government ini. Oke ya, itu bisa. Ega gimana? Boleh, Pak. Boleh? Boleh ya? Oke, Ya, bisa ya? Oke, nggak ada masalah sih. Jadi intinya, saya orangnya, mudah-mudahan kalian, saya janji, kalian akan dapat nilai terbaik nanti. Amin. Oke, oke. Oke ya. Coba sekarang, saya coba share screen saya presentasi sekilas, topik dari materi kita pada hari ini. Kalau ini nampak share screen saya, kalau nggak nampak nanti ditegur ya. Kalau misalnya nggak nampak lagi dari yang misalnya suara saya terganggu atau layarnya nggak nampak lagi, itu tolong ditegur melalui sound biar saya perbaiki. Oke, semuanya saya coba masuk ke materi pertama kita pada hari ini, yaitu berbicara kepada teori teknologi Smart Government. Selama kurang lebih 30 menit atau 20 menit ke depan, kita akan coba membahas bagaimana sih yang dikatakan dengan Smart Government, dan istilah-istilah yang ada di dalam teknologi yang berbasis kepada pemerintah. Kita nanti akan coba bahas dalam beberapa slide. Nanti setelah slide ini selesai, kita coba diskusikan sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita coba pelajari hari ini menjadi suatu ilmu baru bagi kita semuanya dalam mempelajari ilmu di bidang TIK. Baik, saya coba lanjut. Oke, sebelum saya masuk ke dalam inti dari Smart Government, kita coba lihat sekilas, ini sebagai informasi saja buat mahasiswa, bahwa kita melihat ini ada satu survei, mungkin kalau ini sekalian lihat, saya ngambilnya tahun 2018, ini yang dikeluarkan tahun 2019, survei ini dilakukan oleh APJI. APJI itu Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia. Ini adalah satu survei yang melihat bagaimana jumlah pengguna internet di Indonesia. Jadi di sini ada dari 264 juta orang di Indonesia, populasi penduduk Indonesia, itu hampir 65% itu menggunakan internet. Ini menjadi satu data awal bagi kita. Kemudian, ini adalah hasil survei untuk melihat kontribusi pengguna internet per wilayah dari seluruh pengguna internet. Ini adalah hasil survei yang untuk melihat pengguna internetnya itu dari setiap pulau yang ada di Indonesia. Mungkin kalau dilihat dari survei ini, hampir setiap pulau di Indonesia itu sudah menggunakan internet. Yang paling banyak itu adalah di Pulau Jawa, sebanyak 55%. Kalau di Sumatera ada 21%, di Papua sendiri yang memang misalnya kita lihat Papua itu adalah mungkin agak daerah tertinggal, tetapi pengguna internet di sana itu sudah mencapai 10%. Ini adalah pengguna internet dari per pulau di Indonesia. Kemudian ini adalah kontribusi pengguna internet dari seluruh negara yang ada, dari provinsi yang ada di Sumatera. Kalau di Sumatera, pengguna internet yang paling banyak itu ada di Medan, di Sumatera Utara. Kalau kita sendiri itu di Aceh, itu hanya sekitar 1,5% saja. Ini artinya dari jumlah pengguna internet dari total populasi penduduk di setiap provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Jadi surveinya, Medan adalah salah provinsi yang paling terbanyak pengguna internet di Pulau Sumatera. Kemudian ini adalah berdasarkan umur. Kalau kita lihat berdasarkan umur, di sini umur yang dari paling terendah 5 sampai 9 tahun itu masih di atas balita, itu sudah menggunakan internet. Ada sekitaran 25% di Indonesia umur yang paling rendah itu sudah menggunakan internet. Kemudian
yang paling tua 65 tahun ke atas itu juga masih menggunakan internet. Itu ada sekitaran 9%. Nah, yang paling banyak sekali menggunakan internet mungkin di sini adalah di umur 15 sampai 19 tahun. Ini umur remaja, ada siswa, mungkin ada juga mahasiswa, itu paling banyak menggunakan internet adalah sekitar 90%. Kemudian ini adalah dari perangkat. Ada dua, laptop dan juga smartphone atau tablet. Di sini hampir rata-rata yang paling banyak perangkat yang digunakan untuk mengakses internet itu adalah di smartphone ataupun menggunakan tablet. Ini berdasarkan populasi penduduk di Indonesia. Ini yang terakhir, kalau jumlah perangkat yang digunakan, bahwa antara perangkat komputer atau laptop dengan smartphone dengan tablet itu hampir mencapai, misalnya perbandingannya itu hampir seimbang. Artinya dua perangkat ini memang hal yang perangkat yang memang sering digunakan oleh penduduk Indonesia dalam mengakses internet. Ini. Nah, kalau yang ini yang terakhir ini, kenapa saya menampilkan hasil survei ini? Dengan adanya hasil survei ini, dari pertama tadi jumlah pengguna internet yang ada di Indonesia, kita bisa menjadi satu data awal bagi kita dalam membuat suatu tata kelola, misalnya kalau kita bicara pemerintah, seberapa pentingnya IT atau internet kepada suatu masyarakat. Kadang saya sering juga berkomentar di media sosial ataupun di tempat yang lain bahwa buat apa kita membuat suatu IT yang lumayan hebat, tetapi penduduknya saja kadang belum familiar dengan IT. Contohnya misalnya di satu desa atau di satu kampung, di situ mungkin Pak Kesiknya sudah buat suatu sistem aplikasi internet atau apalah, banyak yang berbasis IT-nya, tetapi dia belum melihat penduduknya dia itu ada berapa orang yang sudah mahir menggunakan smartphone, sudah mahir menggunakan laptop, atau sudah mahir menggunakan internet. Dia tidak punya data. Akhirnya program yang Pak Kesik tadi coba jalankan di kampung tersebut akhirnya tidak terlaksana dengan maksimal. Nah, ini juga ini menjadi satu landasan awal bagi kita nanti. Jadi ketika nanti suatu pemerintahan ingin di pemerintah di satu daerah ingin mengembangkan sektor IT-nya, ingin membuat pemerintah yang berbasis digital atau apapun namanya, itu dia harus melihat populasi jumlah penduduk di daerahnya tersebut dulu. Kira-kira berapa persen sudah mahir menggunakan internet, berapa persen sudah mahir menggunakan perangkat laptop ataupun perangkat smartphone. Jadi itu maksudnya. Jadi kita juga nanti seperti itu. Dalam menyusun suatu program, dalam menyusun suatu strategi atau rencana yang berbasis IT, kita harus punya data awalnya dulu. Nah, ini sebagai pemahaman dasarnya dulu. Nah, data ini kalian bisa dapatkan nanti kalau mau akses, ada di APJI ya, APJI ini dia, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia. Kalian bisa akses di sana. Ada data yang dari Indonesia, ada juga yang data lengkapnya itu seluruh dunia. Itu bisa dilihat di APJI di website resmi. Oke, ya itu sekilas analisa awal kita di dalam kita mencoba mengimplementasikan suatu sistem yang berbasis digital atau berbasis IT. Baik, saya lanjut. Nah, di sini kenapa kita memerlukan yang namanya ego government? Kenapa kita memerlukan yang namanya pemerintahan yang berbasis digital, pemerintahan yang berbasis IT? Buat apa sih sebenarnya? Coba kita lihat tahapan-tahapan revolusi atau yang disebut dengan revolusi industri. Kita sekarang kalau secara teori ya, kenapa saya katakan secara teori? Karena memang kita Indonesia ini janganlah mengaku bahwasanya sudah memasuki industri 4.0. Tetapi pada implementasinya terkadang ada juga masyarakatnya itu yang masih belum terbebas dari sektor ekonominya. Nah,
Ini adalah tahapan revolusi industri global, bagaimana dari industri 1.0 menuju ke industri 4.0. Ini kalau sekarang kita secara teori itu memasuki industri 4.0. Walaupun ke depan nanti katanya kita akan memasuki era 5.0 atau 5.0. Nah, ini adalah kalau kita ingin masuk ke dalam era industri 4.0, faktor utama dalam penerapan TIK adalah 4 hal ini. Ada mobile, cloud, IoT, dan AI. Kalau misalnya mobile, saya pikir kalian udah paham. Cloud ini adalah penyimpanan data berbasis awan. IoT ini adalah perangkat yang bisa digerakkan atau terhubung dengan internet. AI itu adalah artificial intelligence, bagaimana kecerdasan buat-buatan, kecerdasan dari komputer, kecerdasan dari mesin itu dipadukan dengan kecerdasan dari manusia. Ini 4 faktor ini adalah salah satu hal utama dalam menuju era 4.0. Jadi dengan adanya kita memahami 4 hal ini, mobile, cloud, IoT, dengan AI, kita bisa menghasilkan inovasi-inovasi yang bisa kita terapkan di dalam masyarakat ataupun di dalam suatu pemerintahan. Inilah faktor 4 hal ini bisa kita mengatakan diri itu sudah smart, pintar. Jadi kalau kita mau pintar di era sekarang, di era 4.0 ini, kuasai 4 hal ini. Kuasai yang ini. Oke, masih didengar? Coba tes. Ya enggak? Masih ya? Masih, Pak. Oke. Baik. Sekarang saya coba lanjut. Nah, ini adalah gambaran transformasi global, efek dari era revolusi industri 4.0. Mungkin karena kita paham memasuki era sekarang, kita itu dituntut kepada banyak hal yang berbasis IT, banyak hal yang berbasis kepada TI. Kalau dulu kita misalnya ini gambarannya ada warga negara dengan warganet itu mungkin warga negara yang paling berperan, tapi sekarang itu warganet itu yang paling berperan dalam pengambil suatu kebijakan. Atau kalau bahasa sekarang kita dikenal dengan namanya netizen. Netizen ini hampir sebagian besar keputusan atau misalnya suatu masalah itu semuanya hampir masukannya itu dari warga net atau dari netizen. Nah, ini adalah salah satu transformasi global yang terjadi dari kita berada di revolusi industri 4.0 ini. Nah, dan ini juga presiden kita juga ada menyatakan bahwa yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Artinya yang cepat ini berarti kata-katanya itu yang menguasai IT, itulah sekarang yang akan berperan. Siapa yang paham IT, siapa yang bisa memaksimalkan peran IT, dialah sekarang yang akan lebih cepat. Nah, ada satu lagi bisnis yang dari bisnis kita ini, Jack Ma. Jack Ma itu pemilik dari Bibi.com, bahwa bisnis yang tidak segera adaptif dengan era digital akan tersingkir. Itu sudah kita rasakan sekarang. Munculnya market-market yang berbasis digital, penjualan online, dan lain-lain sebenarnya. Ini adalah beberapa contoh dari transformasi global dari evolusi industri 4.0. Jadi kita di sini kalau tidak berkompetensi secara lebih cepat, kita akan lebih ketinggalan. Faktornya misalnya lagi dari data. Bagaimana misalnya kita dari data, misalnya ada namanya sekarang kalau istilahnya big data. Dan yang paling penting di sini kalau saya melihat adalah inovasi. Bagaimana kita berperan di era industri 4.0 ini adalah faktor yang paling penting adalah inovasi. Oke, saya lanjut. Nah, ini transformasi atau rumus
bagaimana kita sukses di era industri 4.0 ini. Kalau saya katakan tadi, rumusnya adalah ini. Teknologi yang ada pada era 4.0, saya sudah sebutkan tadi, ada mobile, cloud, IoT, dan AI. Anda harus menguasai ini, 4 hal ini. Kuasai ini, faktor utamanya adalah ini. Kemudian ketika Anda sudah menguasai dari salah satu dari 4 hal ini, maka lahirlah suatu inovasi bagi Anda. Jadi dengan adanya kombinasi dari rumus ini, penguasaan teknologi 4 bidang ini atau salah satunya ditambah dengan inovasi, hadirnya inovasi dari Anda, maka Anda akan dikatakan sukses hidup di era industri 4.0 ini. Sukses artinya bisa melahirkan suatu inovasi-inovasi yang berbasis IT. Coba kita lihat contohnya, ini ada banyak ini contoh-contohnya. Kalau sekarang misalnya ojek itu nggak perlu lagi perusahaan, cukup hanya handphone, smartphone saja di tangannya. Kemudian kalau dulu mungkin media massa, wartawan itu banyak yang cetak, tapi sekarang dengan media sosial saja, Facebook, WhatsApp, sudah dapat dengan mudah kita menerima berita. Kemudian misalnya kalau misalnya nonton film, kalau nonton film dulu kita harus ada punya parabola atau apalah, tapi sekarang kita bisa menggunakan yang namanya aplikasi iFlix, kita bisa puas nonton film-film di mancanegara. Ini adalah salah beberapa contoh inovasi-inovasi yang ada di era industri 4.0 dengan memanfaatkan teknologi 4 hal ini. Mereka memanfaatkan ini semuanya. Mobile, cloud, mobile ini untuk perangkat, cloud untuk penyimpanan data, IoT untuk komunikasi perangkat, AI untuk kecerdasan buatannya. Jadi ini rumus ya, rumus sukses di era revolusi industri 4.0. Nah, ini pemahamannya adalah disruptive innovation. Ini adalah hadirnya inovasi-inovasi yang menciptakan suatu pasar baru. Atau kalau kita katakan, dengan adanya inovasi-inovasi ini, yang lama ketinggalan, maka hadirlah digunakan yang baru. Ini ada beberapa contoh. Mungkin kalau dilihat dari perkembangan komputer, kalau komputer dulu mungkin masih menggunakan yang komputer lama, tapi sekarang teknologi komputer sudah diadopsi oleh perangkat-perangkat seperti mobile, smartphone, dan lain-lain. Itu maka ini adalah suatu perubahan inovasi yang membantu menciptakan suatu pasar baru. Mungkin kalau yang paling yang paling viral sekarang yang banyak digunakan itu kayak bimbel, bimbingan belajar, mungkin sekarang belum tatap muka, tapi sekarang adalah sudah menggunakan aplikasi. Satu contohnya adalah ruang guru berbasis online. Apalagi di era pandemi sekarang. Nah, ini adalah contoh-contoh disruptive innovation yang artinya hadirnya suatu inovasi baru yang dengan hadirnya inovasi-inovasi tersebut dapat meninggalkan pola-pola yang lama. Ini maksudnya. Nah, baik, saya lanjut. Nah, ini dinamika antara 2015 dengan 2020. Perkembangan, kalau kita bicara era sekarang, era industri 4.0, ada beberapa pekerjaan baru yang muncul. Ini mungkin bisa kalian lihat di sini, dari bagaimana kalau yang sebelah sini yang hilang, dari sini yang baru yang muncul. Kenapa ini semuanya bisa terjadi? Inilah dampak dari perkembangan teknologi tadi. Dampak dari kita hidup di era yang serba teknologi. Kalau misalnya, kalau dulu mungkin ada misalnya kita perkantoran dan administrasi, tapi sekarang munculnya bisnis dan finansial. Kalau misalnya dulu ada banyak lah, ini contoh-contoh bahwa dinamika yang terjadi akibat dari dampak perkembangan teknologi. Oke, saya lanjut. Nah, ini kalau dikatakan, ini salah satu faktor memang sih sebenarnya. Artinya, ada satu pernyataan bahwa
sehebat apapun teknologi, sehebat apapun era industri, apakah 4.0, 5.0, tetapi kalau tidak dibarengi dengan aspek kemanusiaan kita, artinya misalnya hati atau kepedulian sosial kita, kayaknya itu nggak akan tidak akan berjalan secara maksimal juga. Artinya apapun hebatnya perkembangan teknologi, baik di bidang mobile, cloud, IoT ataupun AI, kepedulian sosial bagi seorang manusia itu tetap akan tetap berperan juga. Sehebat-hebat robot, sehebat-hebat mesin, tetap manusia juga harus menjadi prioritas. Ini suatu istilah yang memang sering dilontarkan oleh para ahli-ahli di bidang teknologi yang menyatakan kadang ada istilah kayak gini, Anda hidup di era industri 5.0, itu semuanya akan berbasis mesin, akan menggunakan robotik misalnya. Tetapi ada juga teori yang mengatakan sehebat-hebat teknologi, apakah robotik, apakah mesin, ataupun yang lainnya, tetap manusia itu menjadi prioritas. Jadi ini hanya sekilas pemahaman dari faktor teori saja. Baik, sebelum saya masuk ke ego Fortman itu sendiri, yang saya sampaikan di sini adalah baik dari perkembangan teknologi, ini harus menjadi fokus kedua kita. Kalau tadi saya berbicara kepada data ini semua sebagai fokus pertama, ini yang slide yang selanjutnya ini adalah menjadi fokus kedua kita, bahwa kita menjadi seorang pimpinan, baik pimpinan misalnya menjadi di suatu daerah atau di suatu tempat, salah satu faktor yang memang harus kita perhatikan dengan kita hidup di era industri 4.0 ini adalah kita harus paham teknologi. Kita harus menguasai teknologi. Berarti apa kesimpulannya? Ketika Anda ingin memanajemen organisasi atau tempat kerja Anda bisa maksudnya bisa berjalan dengan maksimal, bisa dikatakan hebat, Anda harus kuasai teknologi. Itu maksudnya kesimpulan dari presentasi konsep pertama dengan konsep kedua. Rumusnya sekali lagi, rumus hidup di era industri 4.0 menuju 5.0, kuasai teknologi, lahirkan inovasi, maka Anda akan sukses. Itu maksudnya. Oke, ada tanggapan sebelum saya masuk ke dalam ego Fortman itu sendiri? Silahkan kalau ada tanggapan. Atau lanjut, atau gimana? Kita diskusi. Kok tinggal 4 lagi? Si Mega mana? Mega keluar. Ada yang mau didiskusikan? Atau kita lanjut? Jadi intinya dasar awalnya adalah dua hal tadi ya. Pahami kondisi artinya dari data-data tadi. Pahami itu dulu. Anda misalnya, saya contohkan aja lah. Saya jadi seorang pimpinan, baik camat, pak kesi, bupati, gubernur, atau siapalah. Ketika saya mencoba ingin menerapkan suatu program atau suatu kebijakan, ya khususnya kita bicara IT, kita harus paham dua konsep awal tadi. Yang pertama tadi adalah data, survei, kondisi. Itu dulu dipahami. Anda harus punya itu dulu, datanya dulu Anda harus punya. Kemudian ketika data ditulis terhadap ada, baru konsep keduanya adalah pahami teknologi. Ada 4 tadi kan, kalau di era industri sekarang ada 4, IoT, cloud, apalagi tadi AI, mobile. Nah itu adalah 4 hal yang memang perlu kita menjadi prioritas di era industri yang 4.0. Ada diskusi? Atau lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut. Baik. Oke, saya lanjut ya. Mudah-mudahan belum suntuk ya. Mudah-mudahan nggak ketidur. Oke. Baik, saya lanjut.
Baik, kalau nggak nampak slide-nya dikonfirmasi. Nah, kita masuk ke dalam pemahaman dari Goffman atau disebut dengan e-Goffman. Ada kata istilah e-Goffman. E itu berarti adalah elektronik. Elektronik Goffman. Goffman berarti pemerintah. Secara dari definisi kata, kita bisa menyimpulkan bahwa e-Goffman adalah pemerintah yang berbasis elektronik. Nah, elektronik di sini apa? Kalau kita bicara adalah TIK, TIK. Jadi ada istilah, kalau definisinya, Goffman adalah memanfaatkan TIK, teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung berbagai aktivitas organisasinya. Itu definisi dari e-Goffman. Tetapi ada suatu pendapat dan yang mengatakan bahwa penerapan TIK dalam Goffman atau dalam pemerintah itu bukan hanya berbatasnya kepada internet saja. Kalau misalnya namun di sini mencakup berbagai teknologi informasi yang lainnya, misalnya sosial media, telepon, SMS, dan lain-lain sebenarnya. Ini ada pendapat dari beberapa ahli. Artinya seperti ini, ada orang mengatakan bahwa pemerintah yang berbasis e-Goffman itu ketika pemerintah tersebut mungkin sudah banyak aplikasi lah, sudah banyak website, sudah punya ada misalnya sudah punya ruang akses internet. Sebenarnya bukan misalnya untuk mencapai e-Goffman bukan orientasinya kepada internet itu saja. Tetapi ketika suatu pemerintah misalnya mempunyai ada sosial medianya, ada akun Facebooknya, Twitter, IG, yang memang itu untuk memberitahukan bagaimana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Itu sebenarnya sudah masuk bahagian dari e-Goffman itu sendiri. Nah, ini pemahaman. Ini saya coba baca-baca dari pendapat dari beberapa ahli yang di bidang e-Goffman. Jadi kalau misalnya kata kuncinya, e-Goffman itu penerapan TIK maksudnya itu bukan hanya terbatas kepada internet saja. Baik, ini definisi dari e-Goffman. Nah, dalam penerapan pemerintah, dalam pemerintahan ini, kita ada mengenal 3 istilah. Mungkin saya hanya mengambil 3 saja. Mungkin nanti kalau kita searching di internet atau baca-baca di buku, ada beberapa istilah-istilah yang lainnya. Tapi yang paling menonjol hanya 3 ini. Kita ada sering mendengar smart city, smart government, smart government. Nah, ini apa sih perbedaannya? Ada 2 yang paling dekat sekali itu government dengan government. Ini apa sih perbedaannya dan apa istilahnya hubungannya dengan smart city? Nah, coba kita bahas 3 hal ini dulu. Ini sebagai sebagai pemahaman dasar dalam mempelajari smart government. Yang pertama adalah, nah ini sebagai ungkapan saja. Sebenarnya ini terakhir, tapi nggak apa-apa di awal aja saya sebutkan langsung. Ada suatu pernyataan dari Pak Bapak Yusuf Kalla yang mengatakan bahwa smart city itu hanya dapat terrealisasi oleh pimpinan daerah yang cerdas. Jadi Yusuf Kalla ini mengatakan, apapun peralatan teknologi yang ada, kalau pimpinannya nggak cerdas, maka kota cerdas itu tidak akan tercapai. Ini sebenarnya nyambung sebenarnya. Artinya salah satu faktor yang menentukan dari penerapan smart city itu adalah pimpinannya itu harus cerdas. Itu salah satu faktor. Nanti coba kita bahas lagi. Nah, kita coba lihat pemahaman dari Goffman atau IT Goffman. Ini apa definisi dari Goffman ini adalah, kalau secara bahasa Inggris itu bisa dibaca, is defined. Ada di situ kata-kata yang memang menjadi saya tebalkan adalah proses. Kemudian secara teorinya
definisi ini adalah tanggung jawab atau wewenang yang dimiliki oleh suatu pimpinan, baik di pimpinan organisasi, di pimpinan dari suatu pemerintah, untuk memastikan teknologi informasi diadakan dan dimanfaatkan benar-benar secara efektif dan efisien untuk mendukung pencapaian organisasi. Ini secara teori untuk memahami apa itu IT governance atau smart governance. Kalau governance itu lebih kepada pribadi pimpinannya, orangnya. Jadi orangnya itu dia harus paham IT, dia harus paham teknologi. Ini pemahaman dari IT governance. Beda dia dengan manajemen. Kalau manajemen dengan governance ini beda. Kalau manajemen adalah pola dia dalam mengorganisasi suatu organisasi atau suatu lembaga atau suatu pemerintahan. Kalau governance ini adalah tanggung jawab dia, wewenang dia, bagaimana dia memastikan IT atau teknologi informasi itu diadakan dalam kepemimpinan dia. Oke, saya lanjut. Nanti coba dibedakan tiga istilah ini. Nah, ada juga istilahnya yang namanya smart governance. Saya sudah katakan tadi bahwa smart itu adalah pintar, cerdas. Nah, di sini konsep membangun kota yang pintar harus faktor pertama adalah pimpinannya dulu harus pintar. Orangnya dulu yang pimpinan yang paham terhadap teknologi. Itu kok awal pertamanya dulu. Nah, ciri-ciri dari smart governance ini hanya ada 3. Pola, budaya, dan proses bisnis dari pemerintah dan layanan publik. Artinya, bagaimana suatu pemimpin, suatu pimpinan itu bisa menjadikan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat itu lebih cepat, ringkas, mudah, dan tidak perlu mempunyai biaya yang lebih mahal. Ini kalau kita lihat dari penerapan ini, berarti salah satu solusinya adalah dia harus paham teknologi. Dia harus paham IT. Oke, ini ya pemahaman dari smart governance. Baik, kita lihat istilah yang selanjutnya. Smart city. Kalau tadi smart governance, ini smart city. Kalau smart city, secara definisi, pengertiannya adalah sebuah kategorisasi kota, bagaimana dia mengembangkan atau pengelolaan suatu kota dalam memberdayakan masyarakatnya dengan menggunakan teknologi terkini. Dalam smart city ini, penerapan smart city itu ada dikenal istilahnya dia menggunakan komputer, menggunakan sensor, internet of things, cloud, big data, analytics data, GIS, dan lain-lain, yang tujuannya itu semua adalah yang ada dalam suatu kota, yang tujuannya adalah mengintegrasikan antara manusia dengan fisik kota, dengan sistem digital, sehingga ada suatu terobosan-terobosan yang kreatif dan inovatif. Jadi kalau berbicara smart city ini, itu sudah di atas dari government. Kalau tadi e-government, smart city ini sudah di atas. Jadi kota yang berbasis smart city, di situ sudah ada perangkat-perangkatnya yang terhubung ke dalam jaringan internet. Data pemerintahan, misalnya integrasi antara sistem manusia pelaporan misalnya. Bagaimana kita ada melihat sekarang sistem deteksi sampah secara otomatis. Jadi kalau ada orang buang sampah sembarangan, itu bisa didetek oleh sistem. Kemudian kalau misalnya kita lihat di lalu lintas, ketika ada orang yang melanggar lalu lintas, itu bisa dengan kamera CCTV yang dipasang, itu bisa memberikan teguran. Itu adalah contoh AI atau penerapan dari
kecerdasan yang ada pada komputer, pada mesin yang diterapkan kepada dalam suatu kota. Nah, siapa yang berwenang dalam penerapan smart city ini? Lagi-lagi itu adalah tanggung jawab oleh pimpinan. Oke, ini definisi dari smart city. Nah, kita balik lagi ke ego Fortman. Ego Fortman ini adalah sistem yang dibutuhkan untuk membangun smart government, dan smart government ini adalah fondasi bagi pembangunan semua dimensi smart city yang lainnya. Jadi kalau misalnya kita mau membangun pemerintahan yang bagus, pemerintahan yang cerdas, pemerintahan yang pintar, dia harus menguasai dulu teori ego Fortman itu sendiri. Nah, ini kan ada saya coba tebalkan ini. Ego Fortman yang canggih, penerapan sistem elektronik dalam pemerintahan yang canggih, belum menjamin terwujudnya smart government. Itu belum. Kemudian, butuh smart government untuk melaksanakan smart government. Nah, ini kan beda ini pemahamannya. Bagaimana menciptakan suatu pemerintahan yang cerdas? Setelah dia mempunyai sistem pola pemerintahan yang cerdas, barulah dia bisa melaksanakan smart government. Nah, jadi beda ya. Ada beberapa istilah ini. Kita lihat ada istilah e-government, ada smart government. Itu beda. Kalau smart government itu berarti smart itu udah cerdas ya. Kalau e-government itu berbasis kepada elektronik. Jadi semua tata kelola pemerintah itu menggunakan elektronik. Itu electronic government. Tapi beda dia dengan smart government. Dia beda. Nah, ini secara teorinya. Oke, kita lanjut. Nah, smart government, yang dikatakan smart government atau pemerintahan yang cerdas adalah bagaimana dalam suatu kota atau dalam suatu daerah itu mempunyai SDM atau sumber daya manusia yang memang cerdas, inovatif, inisiatif atau proaktif, dan berjiwa melayani. Ini definisi dari smart government. Jadi belum tentu suatu pemerintah atau suatu pemerintahan kota atau daerah yang sudah menerapkan e-government belum bisa dikatakan dia sudah smart government. Ketika di dalam pemerintahan dia belum ada tenaga kerja atau SDM yang cerdas dan punya pikiran yang inovatif atau proaktif dalam melayani masyarakat. Belum, itu perlu dipahami dulu. Jadi beda. E-government, smart government, itu dua hal yang berbeda. Tapi bagaimana salah satu faktor yang paling utama untuk menuju smart government adalah harus ada SDM di dalam pemerintahan tersebut yang memang punya pemikiran cerdas, punya suatu solusi, punya suatu inovasi, bagaimana dia bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Pelayanan yang kita masukkan di sini adalah itu berbasis kepada teknologi. Nah, ini ya sekilas definisi dari smart government dan beda dengan e-government. Oke. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Bagaimana suatu daerah atau suatu wilayah bisa mencapai kategori smart government atau pemerintahan dia cerdas, pintar. Selain dari punya SDM atau tenaga kerja yang pintar atau cerdas yang paham daripada IT teknologi, juga di situ adalah pemerintah daerah harus memiliki IT leadership yang tinggi. Artinya pimpinan, baik itu kepala dinas, pemerintah camat, ataupun yang lainnya,
dia harus punya suatu pola pimpinan dia itu berbasis IT. IT leadership yang tinggi. Itu salah satunya. Salah satu bagaimana mencapai smart government. Kan ada juga kita kasus tuh di beberapa daerah, kepala dinas Kominfo misalnya, atau kepala dinas yang berhubungan dengan IT. Rupanya orang hukum di dalam situ. Itu sebelum mencapai smart daripada smart government. Nah, 3 hal yang diperlukan dalam menerapkan smart untuk mencapai smart government ini adalah yang pertama, program peningkatan wawasan dan kompetensi SDM. Itu salah satu hal yang pertama. Bagaimana dia meningkatkan wawasan SDM dan kompetensi SDM tenaga kerja, baik PNS, tenaga kontrak, ataupun misalnya yang bekerja pada dia, itu harus ditingkatkan kompetensi SDM-nya secara periodik, khususnya di bidang penguasaan teknologi. Itu bagaimana untuk mencapai smart government yang pertama. Yang kedua adalah pengembangan kerjasama. Pengembangan kerjasama di sini yang dimaksud adalah suatu pemerintah daerah harus bagaimana sih bisa bekerja sama dengan misalnya dengan institusi pendidikan dan dengan perusahaan-perusahaan teknologi untuk bagaimana mereka bisa mengembangkan suatu inovasi-inovasi untuk mendukung pemerintahan dia. Mungkin kalau kita di sini di Aceh, misalnya pemerintah Kota Banda Aceh menjalin kerjasama misalnya dengan kampus Usia, dengan kita misalnya dengan Prodi TI, atau dengan misalnya dengan Telkom, yang memang itu kerjasama yang untuk pengembangan daerahnya untuk berbasis IT. Itu baru bisa dikatakan smart government. Yang kedua. Yang ketiga adalah smart government membutuhkan pembangunan budaya dan atmosfer selalu ingin belajar dan selalu ingin lebih baik. Artinya ini adalah bagaimana SDM atau tenaga kerja di dalam suatu pemerintahan itu punya suatu strategi baru. Punya suatu pemahaman bagaimana saya bisa lebih baik daripada yang lain. Nah, kalau ini sudah ada 3 hal ini, baru bisa dia menuju ke smart government. Pemerintahan yang cerdas, pintar, itu smart government. 3 ya, mungkin bisa dibaca nanti akan saya share yang materi yang ini. Nah, ini yang terakhir. Terakhir dari slide saya, kalau tadi kita berbicara ada smart city, smart government, bedanya di sini mungkin bisa dilihat bahwa smart city itu paling di atas itu. Smart city membutuhkan syarat wajib smart government, artinya tidak akan tercapai suatu kota yang pintar kalau pimpinannya belum smart atau smart government, dan smart government juga membutuhkan syarat wajib harus smart government. Ini tingkatannya ya. Jadi urutan yang paling tinggi itu adalah smart city. Jadi smart city, untuk menciptakan smart city itu suatu kota yang cerdas, suatu kota yang pintar, dia harus membutuhkan bagaimana dia bisa menerapkan smart government dan juga smart government. Nah, ini dia. Jadi ini fondasi atau urutan daripada 3 hal ini. Sedangkan e-government dia berada di paling bawah sekali. Ibaratnya dia adalah rodanya semuanya. E-government elektronik, pemerintahan berbasis elektronik. Jadi satu faktor utama di sini apa dari 4 hal ini? Kan ada 4 tuh, smart city, smart government, e-government. Fondasi awal untuk mencapai kata-kata smart itu adalah pemerintahan berbasis elektronik. Pemerintah yang bekerja atau segala hal sudah berbasis elektronik. Ketika itu sudah ada, baru jenjang selanjutnya adalah smart government. Jadi ini ya sekilas teori-teori untuk pemahaman bagaimana perbedaan antara e-government
dengan smart government mode. Ini bisa dilihat dari gambaran ini. Puncak ujungnya adalah smart city atau kota yang pintar. Nah, ini 4 hal ini. Oke, ini slide terakhir saya. Jadi fokus kita nanti gimana? Fokus kita dalam perkuliahan ini, dalam 1 semester ini adalah kita fokusnya di smart government. Nah, untuk mencapai smart government ini bagaimana sih yang bagusnya? Baru nanti kita bisa memberikan suatu pola atau suatu model untuk membuat suatu daerah itu yang menuju ke smart city. Baik, referensi ini saya mengambil referensi dari beberapa buku, baik itu dari Kominfo, kemudian dari buku yang diterbitkan oleh ITS Smart City. Ini sebagai referensi dalam saya memberikan materi atau teori berhubungan dengan smart city. Baik, sekian presentasi saya. Silahkan. Saya udah banyak tuh. Udah capek nih ngomong nih. Gimana? Ada yang mau diskusikan? Kita ada waktu berapa menit lagi lah. Nggak usah lama-lama kali lah kita. 15 menit lagi. Oke, silahkan. Kita sampai jam 15.40 ya, masih lama. Oh, ada berapa? Ada 10 menit lagi lah. Oke, silahkan. Ada yang mau diskusikan? 5 orang ini udah absen ya, ada 5 yang absen. Satu yang nggak ada. Oke, silahkan. Ada diskusi? Atau belum? Jadi, ada istilah tadi ya, ada berapa istilah dalam slide saya tadi? Ego government, smart government, smart government. Baru di atasnya adalah smart city. Nah, jadi smart city itu kalau kita lihat gambarnya itu ujungnya dulu, di atas ya. Untuk mencapai smart city, dia harus mendahului yang 3 hal ini dulu. Yang pertama, sebelum kita berbicara kepada smart government, pemerintahan yang cerdas, kita harus memastikan dulu bahwa pemerintahan tersebut sudah menerapkan e-government, electronic government. Bagaimana dia dalam melayani atau dalam bekerja di suatu instansi atau suatu tempat sudah berbasis elektronik, sudah menggunakan komputer. Itu maksudnya. Itu faktor awalnya dulu. Di bawahnya dulu, e-government-nya dulu. Contohnya misalnya kayak gini contoh. Misalnya suatu desa atau suatu desa lah, suatu kampung. Dia ingin menerapkan misalnya pola pemerintahan dia yang smart misalnya. Bagaimana dia ingin menerapkan smart gampung misalnya, smart gampung lah kita bilang, dengan smart government, smart gampung. Sedangkan dia sendiri belum paham atau belum dalam pelayanan dia itu belum menggunakan komputer, belum menggunakan yang berbasis perangkat elektronik, masih berbasis manual. Itu belum bisa mencapai ke arah tersebut. Dia harus dulu mencapai ke bagian yang menggunakan elektronik dalam dia bekerja. Elektronik yang kita masukkan di sini adalah salah satu contohnya adalah komputer. Oke. Coba kita diskusi kurang lebih 10 menit lagi. Oke, Teguh Muklisin. Pak, di skala universitas apakah bisa diklasifikasikan Oke, baik. Pertanyaan dari Teguh Muklisin itu kalau di skala universitas ya, sebenarnya definisi dari government itu kan sebenarnya pemerintahan. Kalau kita perluas lagi, pemerintahan yang bagaimana? Smart ini sebenarnya kita fokusnya kepada pemerintahan. Kalau di dalam level universitas, bisa saja masuk sistem misalnya smart kampus misalnya, atau misalnya e-kampus misalnya, bisa saja sih masuk, teorinya masuk. Tetapi kenapa ada disebut misalnya tidak? Mungkin ada istilahnya smart kampus, ada bisa, tetapi
Yang kalau kita berbicara kepada government, itu mungkin prioritasnya adalah kepada tata kelola pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah itulah yang melayani masyarakat. Tapi kalau kita bawa ke kampus, mungkin bisa dikatakan misalnya smart kampus atau e-kampus, dia dalam melayani mahasiswa. Kalau kita contohkan di dalam kampus kita UIN, itu kan sudah ini berbasis elektronik semua sekarang. Contohnya kayak KRS kalian. Ngisi KRS kalian sudah bisa online. Absensi sekarang udah online. Itu bisa dikatakan masuk ke dalam kategori e-elektronik kampus. Tapi beda. Government berarti hanya khusus kepada pemerintah. Itu maksudnya. Mungkin bisa dipahami itu komunikasi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan di-chatting lagi. Oke, kalau saya tanya, sekarang kampus kita sudah smart kampus belum? Belum, Pak. Belum. Kenapa? Internetnya nggak ada, Pak. Internetnya enggak. Jadi, ya mungkin kalau bisa dikatakan smart kampus, kalau misalnya kampus sudah berikan gratis internet kepada mahasiswa ya. Amin. Baik, ini definisi awal ya. Teori kita hari ini adalah untuk memahami pemahaman awal kita dalam memahami penerapan dari smart government itu sendiri. Baik, silakan. Aulia, Darul, Sahibul, Rizky, sama Mega. Mungkin ada yang mau kita coba diskusikan. Karena kita waktunya ada 5 menit lagi. 15.40 kita selesai. 15.35 lah. Gimana? Ada? Oke, kalau saya tanya, ada tadi istilah yang saya dalam presentasi saya. Ada istilah namanya mobile. Mobile mungkin udah tahu apa itu. IoT, Internet of Things. Tahu nggak itu apa? IoT, IoT, Internet of Things. Ya kan apa itu pemahamannya? Jangan Teguh Muklisin saja lah, yang lain dulu coba. Rizky coba Rizky. Nah, coba Rizky. Apa itu IoT? Pemahamannya. IoT. IoT kayak konsep itu Pak untuk memperluas konektivitas internet. Oke, belum masuk. Salah. Siapa mau nyambung? Darul Fatah. Apa Darul? Belum. Ada yang mau ini kan? Tengku mungkin sih mau ini kan? Saya coba, Pak ya. Oke, silakan. Yang saya pahami IoT itu adalah proses ataupun usaha membuat seluruh bidang kehidupan itu tersambung dengan internet. Jadi semua hal itu dalam bidang kehidupan manusia diharapkan tersambung dengan internet. Jadi semuanya itu berbasis jaringan ataupun network. Ini saya paham, Pak. Oke. Makasih Tengku, Muklisin. Jadi kan 4 hal tadi, kalau mobile itu berarti misalnya kenapa harus pentingnya kita menguasai teknologi mobile? Karena kita secara survei tadi mengatakan penduduk sekarang itu rata-rata sudah menggunakan smartphone atau tablet. IoT adalah Internet of Things. Jadi bagaimana suatu perangkat itu sudah bisa kita kendalikan atau sudah terhubung dengan internet. Mungkin kalau kita ada sering mendengar istilah mesin penyiram otomatis, sistem deteksi tsunami, sistem deteksi kebakaran. Jadi sebelum, misalnya ada juga sistem deteksi banjir. Jadi alat yang ditanam di sana itu bisa kontrol dengan menggunakan akses internet. Jadi itu istilahnya IoT. Jadi IoT ini termasuk ke dalam salah satu bahagian dari penerapan smart city. Itu
itu IoT ya. Jadi kalau ada robot tuh, robot itu kan perangkat, benda, tapi dia bisa dikontrol dengan menggunakan smartphone yang terhubung dengan internet. Itu sudah termasuk ke dalam teknologi IoT. Itu. Tapi oke, gitu ya. Kalau cloud itu berbicara kepada penyimpanan data. Penyimpanan data, kalau cloud itu kan awan. Kayak kita pakai Google Drive, Dropbox, itu sudah termasuk ke dalam kategori cloud. Kemudian kalau tadi AI, Artificial Intelligence. Artificial Intelligence itu adalah kecerdasan buatan, kecerdasan manusia, tapi sudah ada di mesin, atau di benda, atau di perangkat AI. Nanti ada istilah-istilahnya daripada AI itu sendiri. Contoh AI kayak mana di dalam pemerintahan? Seperti saya contohkan tadi, ada orang buang sampah sembarangan. Pas dia buang sampah, tapi terekam oleh kamera, dia bisa mendetek dan bisa merekam siapa yang buang sampah itu. Kemudian ada juga alarm misalnya. Atau kalau yang sekarang mungkin kalau kalian ada dengar informasi, itu orang usia juga yang kembangkannya, ada alat yang bisa memisahkan antara sampah organik dengan non-organik. Artinya dengan alat yang dia ada, dia buang sampah, akhirnya sampah tersebut dikelompokkan secara otomatis. Mana yang organik, mana yang non-organik. Artinya, kecerdasan pada manusia sudah ada di alat. Tanpa manusia, tapi alat bisa bekerja. Konsep cerdas manusia sudah ada pada alat. Itu maksud salah satu contoh sederhana penerapan dari AI, Artificial Intelligence. Oke, udah pas ya, 15.35 tuh. Ada lagi mau diskusikan? Mega ada? Gimana? Cukup? Cukup? Nggak ada. Oke. Materi tadi saya share di sini ya, di Google Classroom nanti ya. Dan ini rekaman ini saya rekam, nanti akan saya share di YouTube, akan saya share juga di Google Classroom. Oke. Saya ulang coba balik lagi tadi bahwa presentasi tadi saya, materi kita hari ini bahwa dasar pertama kita dalam menerapkan apakah smart government, e-government, ataupun smart city atau lainnya, kalau pemahaman saya berdasarkan buku-buku yang saya baca bahwa kita harus punya datanya dulu. Data awalnya kayak mana? Masyarakatnya seperti apa? Masyarakatnya sudah paham teknologi belum? Kita harus punya data itu. Berapa persen orang yang mengakses internet? Berapa persen orang yang mengakses menggunakan perangkat smartphone ataupun laptop? Kita harus punya data tersebut. Kemudian setelah punya data, baru selanjutnya adalah bagaimana seorang pimpinan, baik itu bupati, wali kota, gubernur, atau di dalam suatu perangkat desa, itu harus paham tentang teknologi sekarang. Kenapa? Kalau dia nggak paham teknologi, kita hidup di era industri 4.0 atau 5.0 ini, mustahil dia akan bisa memajukan daerahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah teori saya, presentasi saya, untuk menuju suatu daerah smart city, dia harus melalui 3 tahapan dulu di bawahnya. Yang pertama sekali fondasinya adalah e-government, electronic government. Baru setelahnya, setelah penerapan e-government, baru untuk menuju smart government. Di atasnya tadi, barulah menuju smart government, barulah itu dikelompokkan dalam smart city. Ini ya, nanti teorinya tolong dibaca-baca aja, saya share. Pertemuan ke depan, pertemuan selanjutnya kita tidak, kalau mau kita janji mau pakai Google Classroom, silahkan. Tapi kalau nggak pakai Google Classroom, saya akan share materi melalui Classroom. Nanti kita berbicara berarti di fondasi awal adalah e-government-nya dulu. Bagaimana yang dikatakan e-government? Bagaimana model dan konsep penerapan dari e-government? Kan kita bahasnya kan smart. Kita harus E-nya dulu. E-nya dulu baru menuju ke smart. Oke, itu ya.
Oke, ada yang tanggapi? Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini. Cukup? Cukup. Nggak ada lagi. Baik. Itu kalian pakai kuota gratis nggak? Nggak pakai ya? Oke, baik. Baik, saya akhiri saja pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita coba saya sampaikan tadi menjadi landasan awal dalam perkuliahan kita semester ini, dan juga menjadi salah satu pola pikir kita bagaimana kita menerapkan suatu hal yang berbasis kepada tata kelola berbasis IT atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Nanti coba akan kita eksplor lagi, kita coba berpikir lagi, diskusi lagi bagaimana konsep akhirnya sehingga mencapai suatu yang smart city. Baik, mohon maaf kalau ada kekurangan dalam pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ada ke depan ada 6 orang, 1 orang lagi yang tidak hadir. Mega kalau bukan ya, siapa? Rizky, siapa tadi? Jadi ada Aulia, Teguh, Daru, Fata, Rizky, satu lagi saya nggak tahu siapa namanya, nanti bila saja. Rizky adalah tadi ya. Berarti udah hadir semua ya. 24, oke, berarti udah hadir semua ini. Oke. Berarti udah hadir semua. Coba di akhir ini berarti udah hadir semua hari ini. Oke. Coba kita, ini saya mau gambar gambar sebagai bukti. Cukup mungkin diaktifkan dulu kameranya. Oke. Saya mau ngambil gambar untuk laporan perkuliahan kita pada hari ini. Oke, terima kasih atas kesempatan hari ini sudah hadir dalam sesi perkuliahan kita menggunakan Google Meet ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini dan saya coba presentasikan mempunyai suatu ilmu baru buat kita semuanya. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan. Segala informasi nanti akan saya share di grup WhatsApp dan juga di grup Classroom. Akhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.